Saudara, Uskup Keuskupan Timika, MGR, Bernardus Bovitvos Baru, OSA, memimpin ibadah perayaan Ekaristi sekaligus memberikan sakramen Krisma sebanyak 85 orang dan pelantikan 20 orang akolit paroki Santo Yosep Nabire Barat serta peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Gereja Katolik Santo Yosep Nabire Barat Paroki Santo Yosep Nabire Barat Dekenat Teluk Cenderawasih Keuskupan Timika. Kesempatan itu, Uskup Keuskupan Timika, MGR, Bernardus Bovitvos Baru, OSA, menyampaikan homilinya ada beberapa hal penting menekankan di antara penerapan hukum Indonesia dan lain sebagainya. Ditemui TV PIY di Gereja Paroki Santo Yosep Nabire Barat Senin tanggal 23 Maret tahun 2026. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira ini situasi bicara tentang hukum di Indonesia ini sudah tidak benar satu. Hukum sudah tidak berlaku, karena hukum ini hanya berlaku untuk di mulut para penguasa, para pelaku hukum, hakim dan semua jajarannya, koruptor melulu, pencuri uang, dan mengadili hanya perkara-perkara yang orang kecil-kecil saja, perkara besar-besar yang dilakukan oleh mereka sendiri dan oleh pemimpin penguasa ini, mereka lari dan menyembunyikan dengan rekayasa penipuan, dan itulah yang kita alami sampai hari ini. Banyak kejadian di mana-mana, teman-teman advokat, misalnya kita di Papua ini, banyak anak-anak gerakan KNPB yang ditangkap, rekayasa lalu dijatuhi hukuman karena mereka katanya mereka lah salah, padahal sebenarnya secara hukum mereka tidak salah. Tapi itulah hukum biasanya adalah dimanipulasi oleh penguasa untuk kepentingan mereka sendiri, memalsukan kebenaran dengan berkelit, dengan mendatangkan saksi-saksi palsu dan tanda-tanda palsu yang direkayasa untuk membenarkan kelakuan kejahatan mereka sendiri. Mereka sembunyi diri mereka di dalam hukum yang mereka sendiri ciptakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira ini sangat memprihatinkan di Indonesia ini soal hukum. Maka jangan heran kalau banyak orang sudah tidak lagi mengandalkan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah, apalagi yang berkaitan dengan penguasa. Masalahnya ada di para penguasa ini. Pasti orang kecil kalah. Sebelum pengadilan orang sudah tahu pasti akan kalah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah kepalsuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran selalu dimanipulasi untuk kepentingan sesat manusia, kepentingan kejahatan manusia, nafsu tamak kerakusan, nafsu seksual, nafsu kekuasaan materi dan sebagainya. Itu lebih dominan menguasai daripada kebenaran, keadilan dan martabat manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira kita, khususnya kita di Papua ini, semoga para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat adat, dewan adat atau apa namanya, masyarakat adat ini banyak lembaga yang didirikan yang adalah palsu oleh para penguasa untuk membenarkan kepentingannya. Banyak orang juga pribadi-pribadi yang angkat diri sebagai kepala suku, padahal itu palsu. Tidak tahu adat juga, buat diri bilang tahu dia kepala suku. Banyak sekali di Papua ini. Semua penuh dengan penipuan dan penuh dengan kerakusan, ketamakan, manipulasi, mendirikan sistem-sistem palsu untuk membenarkan semua itu. Saya heran, oh ini ada kepala suku, di sana ada kepala suku, terus kepala apa lagi, kepala pencuri, kepala apa lagi, kepala penipu dan seterusnya. Terlalu banyak, lalu orang jadi lihat siapa yang sebenarnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Kita belajar dari Susana yang punya komitmen berpegang teguh kepada kebenaran dan berani mengandalkan Tuhan.